السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام عليك يا مولانا يا أبا عبد الله وعلى عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى رجل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز معكم فوزا عظيما. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجل فرجهم الشريف وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. Habaibna, asatidna, para guru, ibu dan bapak, rahimakumullah, anak-anakku sekalian. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tidak akan dapat kita tunaikan hak syukurnya. Nikmat dipersaudarakan oleh sesuatu yang mengikat kita bersama, yaitu keinginan untuk mengamalkan ayat Al-Quran. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Qul la as'alukum alaihi ajran illa Tinggal di situ nikmat karena kita semua hadir di tempat ini untuk dapat mengamalkan seluruh kita ayat Al-Quran. Ketika Allah SWT merintahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan, tidak ada balasan, tidak ada ganjaran, tidak ada upah apapun untuk semua yang baginda Nabi sampaikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ungkap cinta kepada keluarga. Cintaan itulah yang menghimpunkan para pecinta keluarga Nabi alaihi tahiyat wa taslim dalam memperingati hari 40 syahidnya Imam Hussein alaihi tahiyat. Peringatan Arba'in Imam Hussein alaihissalam istimewa dalam ungkap kecintaan pada keluarga Nabi ini. Dalam banyak hal kita bisa bermajlis, kita bisa berkumpul, berdoa, menuliskan syair, ungkap kecintaan dengan berbagai bentuk. Dalam seni apapun adalah bagian dari al-mawaddah fil qurban. Tapi pada Arba'in Imam Hussein alaihissalam ada yang istimewa. Mohon maaf kalau mengulangi kembali untuk tidak disalahpahami bahwa istimewa tidak mengatakan sesuatu lebih baik dari yang lainnya dalam perbandingan. Istimewa itu adalah sebuah kekhasan, karunia khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keistimewaan Arba'in Imam Hussein alaihissalam? Yang pertama adalah bahwa peringatan Arba'in Imam Hussein alaihissalam ini perwujudan dan jawaban dari ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan kepada kita sejak zaman para nabi. Ambilah misalnya dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabiullah Ibrahim menitipkan sebagian dari keturunannya di lembah kering tanpa pepohonan.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tuhan kami, aku titipkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada pepohonan, di dekat rumahmu yang dimuliakan. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Maka ya Allah, jadikanlah hati manusia itu terpaut bagi magnet gravitasi yang besar, diikat karena cinta pada mereka. Kapan kita menemukan perwujudan ayat ini? Ketika hati manusia diikat dengan cinta pada satu titik. Mohon bapak-bapak dapat bergerak merapat pada kawan-kawan kita di belakang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi perwujudan faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Maka jadikan hati manusia itu seperti orang-orang yang digerakkan oleh hawa nafsu menuju satu titik, yang untuk itu seperti orang yang ingin sampai pada apa yang sangat diinginkannya. Dia rela untuk mengorbankan apa saja. Dia rela untuk menyerahkan segalanya untuk sampai pada hawa. Dan kita menemukan perwujudannya pada ziarah Al-Bani Imam Hussein alaihissalatu wassalam. Atau misalnya ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Seluruh manusia untuk berhaji, untuk menuju, untuk punya maksud dan tujuan. Maka niscaya mereka akan mendatangimu di jalan dengan berjalan kaki atau menggunakan tunggangan-tunggangan, dan mereka datang dari berbagai penjuru yang sangat jauh. Kapan kita menemukannya dalam babakan sejarah umat manusia? Orang-orang yang berjalan kaki karena kecintaan pada al-mawaddah bil qurba. Atau wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang Maha Pengasih itu adalah yang disifatkan untuk hamba yang mengasihi, hamba ar-Rahman. Tentu semuanya amal kebaikan, tetapi yang disifatkan bukan tentang ibadah-ibadah yang adalah kewajiban kita untuk melaksanakannya. Sifat dari ibadur Rahman, hamba yang Maha Pengasih. Dan Allah Ta'ala dari semua asma'nya menjadi kata Ar-Rahman disandingkan dengan ibadah, dengan hamba-hambanya. Sifatnya sekali lagi semua adalah kebaikan, tapi yang disifatkan ini adalah perwujudan dari amal-amal baik itu. Tidak disifatkan orang yang panjang hidupnya, banyak atau indah bacaannya, tapi ini semua adalah perwujudan dari panjang sujud dan indah bacaan. Apa? Alladzina yamshuna fil ardi, yaitu orang-orang yang berjalan kaki di muka bumi dalam keadaan merendahkan diri mereka. Dan orang-orang yang tidak memahaminya, al-jahilun wa idza khatabahumul jahilun, mereka tidak tahu mengapa orang-orang itu berjalan kaki. Maka hamba-hamba Allah yang Maha Pengasihnya akan berkata salaman, mendoakan mereka yang belum mengetahui rahasia di balik hamba Allah Ta'ala yang memilih berjalan kaki. Tugasnya adalah salaman, mendoakan. Apa sebetulnya makna dari ziarah Al-Bani?
yang menjadi jawaban dari ayat Al-Quran surat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang memisahkan antara haji yang berjalan kaki atau misalnya hamba Allah Ta'ala itu juga orang yang berjalan kaki yang sunnah fil ardi. Dalam kitab-kitab hadis Sahihul Baik alaihi afdhalul tahiyat wa taslim ada bab khusus tentang man masya, barang siapa yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan sesama manusia di qada'i hawaijin nas. Jadi arba'in yang dicontohkan oleh Imam Hussein alaihissalam dan kafilah keluarga Nabi tidak ada lain sebetulnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, hawaij manusia. Orang-orang yang punya hajat, jalan kaki yang dilakukan oleh hamba-hamba yang maha pengasih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi hajat sesama manusia. Tujuan arba'in, tujuan jalan kaki, bahkan tujuan risalah itu adalah untuk membahagiakan sesama umat manusia. Siapapun, hatta orang-orang yang tidak tahu, dia akan berkata salaman. Tetap salam yang disebarkan, tetap kebaikan, tetap amal soleh, tetap khidmat yang dilakukan. Mungkin kalau kita melihat sebagaimana sekarang yang terjadi di tempat bernama Karbala, ketika jutaan manusia berkumpul yang sayangnya tidak diberitakan oleh media dan adalah tugas ibu dan bapak untuk menyebarluaskannya agar bergabung bersama ibadur rahman yang yamsyuna, yang jalan di atas muka bumi ini dengan penuh kerendahan. Dan kita bisa berkata, bukankah lalu untuk apa kemudian kita juga melakukannya, kumpul ziarah arba'in di tempat ini? Itu karena kita juga mengamalkan kalau hadis ini diterima, yaitu barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka insya Allah ia akan dicatatkan bersama kaum itu. Jadi kita ziarah arba'in karena kita ingin dituliskan bergabung bersama para peziarah arba'in Imam Hussein alaihissalam yang datang dengan berjalan kaki dengan kendaraan-kendaraan tunggangan yang lain sebagainya, karena kita ingin dengan barang siapa yang berjalan kaki untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan ada riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihi afdhalul tahiyat wa taslim li an awila ahla baiti minal muslimin asubu jawatahum wa aksu awratahum fa'akuf wujuhum anin nas ahabba ilayya min an ahajja hajjatan muhajjatan wa mislaha hatta balaghu asyara. Kata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi wasallam, aku berusaha untuk memenuhi keperluan ahli baitin minal muslimin, dari sesama kaum muslimin. Beliau sebut dengan ahlul bait, yaitu aku kenyangkan lapar mereka, aku berikan pakaian, aku tutupi ketertelanjangan mereka, sehingga aku tahan wajah mereka dari meminta kepada sesama manusia. Itu lebih aku cintai daripada aku berhaji, daripada aku berhaji, daripada aku berhaji, kata balaghu asyara. Sampai Imam Muhammad Al-Baqir menyebutkannya 10 kali. Berjalan menuju silaturahmi, memenuhi kebutuhan sesama manusia, mendengarkan keluhannya, berbagi, meringankan bebannya, mendatangi saudara-saudara kita itu. Dalam bahasa Imam Muhammad Al-Baqir, aku kenyangkan, aku lapar, aku beri pakaian ketertelanjangannya, sehingga aku tahan dia dari meminta kepada sesama manusia, supaya ia tidak kehilangan wajahnya di hadapan saudara-saudara yang lainnya karena meminta itu. Dalam Islam memang bahwa sering mendengar saya mengulang-ulang konsep paradoksal bahwa misalnya dalam perkara meminta, perkara memenuhi hajat, yang punya, yang ada dalam kelapangan itu
memberi sebelum diminta, dan orang yang memerlukan sedapat mungkin tidak meminta kepada yang lain. Ini konsep paradoksal. Itu yang Imam Baqir Rasulullah sampaikan. Sehingga aku tahan wajahnya dari meminta kepada manusia yang lain. Dijaga kehormatannya, jangan sampai turun nama baiknya dan sebagainya. Kata Imam, itu lebih aku cintai dari berhaji dan berhaji dan berhaji. Imam sebut 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi qada'i hawaijin nas adalah esensi dari setiap gerak khidmat Ahlul Bait al-Ma'sumin alaihi makhluk tahiyat. Hidup mereka itu dihidupkan untuk manusia. Maka gerakan jalan kaki arba'in itu adalah untuk mengajarkan kepada kita, setelah kau sampai kepada yang kau cintai, dari diri itu berjalanlah kepada orang-orang yang juga dicintai oleh kekasih kita. Setelah berjalan kaki pada haram Imam Hussein alaihissalam, datangi tempat-tempat yang dicintai oleh Imam Hussein alaihissalam. Dan Bapak datang berziarah pada Al-Ham, sebagian berjalan kaki atau dengan kendaraan-kendaraan lain. Lepas dari tempat ini, datangilah tempat-tempat majlis-majlis orang-orang yang dicintai oleh Al-Ham. Siapa yang dicintai oleh Imam Hussein alaihissalam? Yang beliau titipkan untuk kita semua. Yang beliau cintai adalah orang-orang miskin, fakir, yang tidak punya, anak-anak yatim, yang juga menjadi pelaku sejarah dalam peringatan besar Al-Quran ini. Dan yang Imam cintai juga adalah orang-orang yang salah memahami al-jahilun. Karena itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Sebagian menafsirkan salaman itu dengan yang sudah kita tidak anggap saja. Tidak kita wa'arin anil jahili, abaikan saja. Tapi pada saat yang sama salaman itu adalah menyebarkan kesejahteraan, menyampaikan keselamatan. Selamatkan orang jahil itu, jangan biarkan yang tenggelam dalam kejahilan. Dengan berbagai cara yang kemudian dilakukan. Yang terjadi di antara Najaf dan Karbala sudah terjadi berlangsung sejak berabad-abad lamanya. Pada pengajian beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ada banyak hal yang sebetulnya dititipkan oleh para imam oleh makhluk tahiyat wa taslim sebagai rahasia kepada sahabat-sahabat tertentu. Mungkin demikian kita bisa memahaminya karena signifikansi yang akan terjadi setelahnya. Misalnya ziarah Arba'in ke-40 ini dinisbatkan kepada sahabat Jabir al-Ansori. Tetapi boleh jadi Jabir al-Ansori memegang rahasia itu rapat-rapat. Dan adalah kehormatan karunia teramat besarnya sekiranya mendapatkan amanah yang kemudian dijaga hingga akhir hayat. Itu kehormatan yang teramat besar. Jadi sebagian misalnya ulama menafsirkan boleh jadi sahabat Jabir al-Ansori yang datang berziarah pada hari ke-40 itu sesungguhnya menjalankan dan menunaikan pesan dari Imam Hussein alaihissalam. Ada kau datang ya, kalau sudah sampai pada kabar tentang kesahidanku, adalah kau berziarah kepadaku pada hari yang ke-40. Dan kemudian signifikansi dari peristiwa ini membentang panjang hingga kita sedih. Dan berbagai hal yang terjadi di dalam. Ada satu kemudian
keprihatinan khususnya pada arba'in tahun ini dan pertama, karena sekarang ini kita menyaksikan yang dicintai oleh Imam Husain. Kita sudah melangkahkan kaki kita berziarah pada Imam Husain. Setelah itu langkahkan kaki kita menuju tempat-tempat yang dicintai oleh Imam Husain alaihissalam. Sampai pada Imam Husain, sampai pada arba'in adalah sebuah permulaan. Seperti budak bapak sampai ke Ka'bah Baitullah, dari Ka'bah Baitullah itu budak bapak mesti kembali lagi menyebarkan apa yang diperoleh tanah suci itu kepada umat manusia. Maka sampai pada akhir setelah itu menyebarkannya kepada orang-orang yang dicintai Imam Husain alaihissalam. Keprihatinan yang muncul pada arba'in tahun ini adalah pelaksanaan arba'in tahun ini bersamaan dengan penderitaan besar maha dahsyat yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Di Palestina itu tempat yang dicintai Imam Husain. Ada anak-anak yang dicintai Imam Husain, ada keluarga yang dicintai Imam Husain. Setelah berjalan kaki dari arba'in itu berjalanlah pada setiap tempat untuk menolong, membantu, menggaungkan, menyebarkan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Itu qadha'i hawaijin nas, berjalan kaki untuk memenuhi hajat hidup sesama saudara kita. Itu hakikat arba'in. Dan Imam Husain serta ahli bait pada peristiwa arba'in itu untuk sekali lagi imam tidak bergerak. Kita sudah sangat mengenal kisahnya. Semua itu untuk yang lainnya, semua itu untuk umat. Kalau kita belum bisa melakukan apa-apa, jadilah telinga yang baik yang dapat mendengarkan, jadilah tangan yang dapat menenangkan, atau sekedar memberikan kehangatan pelukan, menepuk dan berkata, kau tidak sendirian. Bersama kita itu banyak hawaijin nas, hajat-hajat manusia. Berjalanlah pada tempat-tempat, rumah-rumah yang dicintai oleh Imam Husain alaihissalam. Arba'in juga mengajarkan kepada kita kafilah keluarga Rasulullah SAW yang dikembalikan dengan paksa dari Damaskus menuju Karbala, kemudian kembali lagi ke Madinah di sebuah tempat bernama Baitus Sabaya, rumah anak-anak yatim di pinggiran kota Madinah. Di situ Imam Sajjad alaihissalam mengumpulkan keluarga yang kembali dari perjalanan Syam, dikumpulkan dulu di sebuah tempat bernama Baitus Sabaya. Sekarang ini ada beberapa versi tentang tempat ini. Ada yang mengatakan masih ada peninggalan bangunannya, peninggalan bangunan Utsmani. Ada juga yang mengatakan tidak, sekarang itu sudah rata dengan tanah. Bangunan yang itu dibuat sebagai kenangan in memoriam misalnya. Al-Ayyihan, sejarahnya adalah keluarga baginda Nabi itu sebetulnya ketika berziarah, ini yang mereka lakukan di berbagai tempat, selalu ada tempat untuk berkumpul, bermajlis terlebih dahulu. Di Jabal Uhud, di Bukit Uhud, sebetulnya ada rumah yang dibangun oleh keluarga Rasulullah SAW. Kalau mereka berziarah, kalau Sayyidah Halimah berziarah, menziarahi paman beliau, menziarahi dalam hal ini paman Rasulullah SAW, jadi datuknya Sayyidah Fatimah, adik dari kakak dari kakeknya. Itu ada sebuah rumah, Sayyidah Fatimah akan duduk di situ, tinggal di situ, menetap di situ. Sebagian riwayat menyebutkannya malam Jumat Sayyidah Fatimah akan ziarah, atau ketika Imam Sajjad di Madinah beliau akan ziarah
malam Jumat itu antara lain pada Uhud, berziarah kepada para syuhada. Nah, di Baitus Sabaya itu Imam Sajjad mengumpulkan anak-anak yatim dan para perempuan yang tersisa untuk kemudian bersama-sama berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disampaikan Imam Sajjad setelah itu, bayangkan keluarga yang mengalami perjalanan yang panjang, penderitaan yang berat, tapi yang disampaikan dari semua itu adalah satu kekuatan yang memang menjadi karunia paling besar kaum mukmin. Yang setelah itu tidak ada lagi ruang untuk mengeluh, untuk mengaku. Apa itu? Imam Sajjad sampaikan, mari kita menghadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu ada Rasulullah, kita itu punya baginda Nabi. Semua beban berat apapun datanglah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sang pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, ayat itu hantar engkau perintahnya, sampaikanlah kabar gembira ya Rasulullah kepada orang-orang yang sabar. Mereka tahu persis dalam setiap qadha'i hawaijil mukmin itu, dalam setiap kesulitan, dalam setiap penderitaan, di sana ada sang pembawa kabar gembira. Jadi ketika kita berjalan untuk memenuhi, berbagi dengan orang-orang yang punya hajat, punya keperluan, punya masalah, sebetulnya di situ kita menggabungkan diri kita dengan para pembawa kabar gembira. Dalam doa ziarah al-Mahid ada satu kalimat yang ingin kita ulang-ulang membaca, yaitu fama'akum ma'akum la ma'adubikum, fama'akum ma'akum la ma'adubikum, bersamamu bersamamu, tidak bersama musuh-musuh. Kapan kita bisa membersamai, kapan kita bisa ma'akum? Kita akan ma'akum bersama baginda Nabi dan Ahlul Bait alaihi wasallam ketika kita berjalan untuk memenuhi hawaijin nas, mengajak untuk bersama-sama bersabar, bertahan menghadapi berbagai cobaan, penderitaan, berusaha membantu meringankan. Sebetulnya di situ ada kebersamaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dari Aimah diriwayatkan dengan pernah bosan dengan hawaijin nas, karena itu ni'am fa innaha ni'am. Itu nikmat Allah Ta'ala. Kalau kita merasa jenuh, bosan, lelah, capek, Tuhan akan cabut nikmat itu dan memindahkannya kepada gairiku, kepada yang lain. Al-Quran mengingatkan nanti itu termasuk, kalau saya sangat percaya, insya Allah khidmat. Terima kasih pada kawan-kawan panitia yang telah memberikan kepada kita. Dan itu tadi dalam hantaran Al-Fatihah juga kita sampaikan kepada para peziarah, keluarga Nabi, dan setiap orang yang berkhidmat kepada mereka. Dan Bapak yang berkhidmat sebagai bentuk al-mawaddah bil qurba ini, ungkap kecintaan. Insya Allah keberkahannya itu tak terkira. Nah, membersamai orang-orang yang punya hajat itu, dan kalau misalnya kita tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan khidmat itu, kata Al-Quran, nanti Tuhan angkat kaum yang, Tuhan akan gantikan kalian dengan kaum yang lain. Itu janji Allah Ta'ala, tidak akan pernah kosong yang berkhidmat pada Al-Bait Nabi alaihi wasallam. Kalau kita tidak ambil bagian, ada kaum lain yang akan mengisi. Tidak akan pernah kosong yang berkhidmat pada Ahlul Bait. Jadi ketika terbuka kesempatan raih, itu nikmat. Karena kalau tidak kita raih, Tuhan akan diganti dengan kaum yang lain. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala, akan selalu ada yang berkhidmat untuk Ahlul Bait. Misalnya di organisasi, kadang-kadang kita ini bagaimana kaderisasi siapa penerus mengganti, yakinlah
tidak akan pernah ada kekosongan bagi yang berkhidmat untuk ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ini ayat Al-Qur'annya surat Baginda Nabi SAW ayat 8. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Di antara kalian itu ada yang ketika diajak untuk menafkahkan di jalan Allah dengan seluruh maknanya, maka di antara kalian ada yang bakhil, dan bagian bakhil itu sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Allah Ta'ala mengkaya kalian itu orang-orang fakir. Siapa di antara kalian yang berbakhil, Allah Ta'ala akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Itu mengapa peringatan seperti ini tidak akan pernah bisa padam, karena selalu ada yang berkhidmat. Dan kalau kita ke antara Najaf dan Karbala itu, di beberapa mungkin kita akan melihat beberapa tempat peristirahatan, dan mudah-mudahan tahun depan misalnya itu bisa kita lakukan supaya ikut alat berkah menyerupai kaum ini. Apa yang lakukan mereka? Misalnya ada keluarga yang turun-temurun itu akan dengan bangga memasang foto ayahnya yang sudah almarhum, kakeknya yang sudah almarhum, dan foto-foto mereka berkhidmat kepada para peziarah itu beberapa tahun yang lalu, di zaman-zaman yang lalu. Mereka dengan bangga mereka mohon doa untuk Khadim Hussein yang berkhidmat untuk Imam Hussein. Mereka bangga kalau kakek mereka itu dahulu menjadi berkhidmat di Moki. Bahkan dari seluruh pengalaman hidup yang sudah dilakukan, pernah ini, pernah itu, begitu banyak yang paling membahagiakan, yang paling disyukuri adalah pernah menjadi orang yang berkhidmat pada para peziarah muslim. Itu yang paling tinggi dan turun-temurun dijaga dari kakeknya, dari ayahnya, anak. Kalau kita bapak suatu saat kalau yang akan datang kita banyak kembali menghadirkan almarhum ini, itu bagian dari bukan syukur kita karena melalui mereka semua alhamdulillah kita juga dapat hadir kembali. Dan kalau tidak kita lakukan, kalau tidak kita ambil bagian, yakinlah yastabil qauman, nanti diganti dengan kaum yang lain, karena tidak akan pernah kosong yang berkhidmat untuk ahlul bait alaihi wassalatu tahiyati wa taslim. Khidmat untuk ahlul bait setelah arba'in ini dengan melanjutkan perjalanan menuju titik-titik, menuju tempat-tempat, menuju kelompok-kelompok yang dicintai oleh Imam Hussein alaihi wassalatu wassalam. Hiduplah dengan satu tali itu kita ikatkan pada haram Imam Hussein pada satu di antara tiang dalam perjalanan arba'in Imam Hussein alaihissalam, dan kemudian berjalan untuk memenuhi hawa ijtinas, keperluan, kebutuhan manusia yang ada di antara kita semua. Terima kasih pada ibu dan bapak yang bergabung dalam arba'in tahun ini, arba'in walk tahun ini. Nama Imam Hussein alaihissalam adalah nama yang secara pelafalan dalam tempat berkhurujul huruf kita bukan sesuatu yang sulit untuk disebutkan. Jadi dia kalimat yang mudah dalam
makhluk hidup kita itu ada kata-kata yang susah untuk kita lafalkan, walaupun Allah Ta'ala maklumi pelafalan yang mungkin kurang pas, seperti atau bon, itu sesuatu yang sebetulnya memerlukan berat, tapi kata usai itu tidak untuk diucapkan. Seakan-akan adalah mana alimah muslimin dari ayat pasti. Seakan-akan kalau saatnya kita dengan mulut kita ini kesulitan untuk mengucapkan satu kata, Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kemudian dapat dengan mudah menyampaikan kata yang sangat kita cintai. Ya Muslim, kalau sampai saat mungkin tenggorokan tidak tersekat dan tinggal rongga mulut kita saja yang bisa mengucapkan pelafalan, kita insya Allah masih bisa berkata ya Muslim. Semoga Allah SWT menjadikan ziarah ini ziarah yang diterima. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk memayarham para asatidz, melangkahlah dengan penuh kerendahan. Yang sudah filati haunan, untuk apa? Untuk menyebarkan kasih sayang Allah Ta'ala. Ibadur Rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu identitas hamba-hamba Ar-Rahman yang menyebarkan kasih sayang, yang membantu hajat-hajat manusia, yang merendahkan dirinya karena dia tahu semakin orang itu mencintai yang paling wajib dicintai, semakin rendah dia terhadap yang lain. Karena mengetahui yang dicintai, dan kalau berhadapan dengan orang-orang yang belum tahu, yang belum mengerti, yang bertanya mengapa dan mengapa, qalu salam, kita doakan supaya dia tetap salam. Tidak ada sedikit pun kebencian, tidak ada sedikit pun amarah, tetap mendoakan qalu salam. Mereka belum mengetahui. Semoga tidak menjadi ziarah yang terakhir. InsyaAllah Allah Ta'ala hantarkan kita dari titik ini kepada tempat-tempat yang dicintai oleh Imam Hussein pada salatu wassalam, dan pada saatnya InsyaAllah dalam rangkaian perjalanan hari ini saya mohon ampun dan mohon dimaafkan karena satu pengucapan itu sangat satu momen yang paling saya tunggu. Dan kalau kita harapin waktu itu adalah saat pertama kali diperkenankan mata saya ini membaca kubah emas Imam Hussein alaihissalam. Itu saat yang sangat merindukan, dan semoga pandangan mata itu juga insyaallah menjadi karunia Allah Ta'ala untuk kita semua. Dan Bapak dapat memandang Mas Imam Hussein dari dekat, dan kemudian bersyukur dengan ibarat syarat beliau kebukaan diri kita, ma'akum la ma'adubikum. Imam Hussein menjadi ibadur Rahman, maka selain itu alhamdulillah kalau dikategorikan menjadi musuh-musuh Imam Hussein yang tidak menjadi perwujudan dari ibadur Rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salam. Terima kasih semuanya. Izin untuk kita membaca ziarah Al-Bain Hussein alaihissalam. Kita bergeser hadapkan pandangan kita ke arah Nabi wa alihi.